Kemarin aku berantem sama pasien yang aku jaga gara-gara dia mencuri uang di dalam celenganku dan aku melihatnya dengan jelas. Akhirnya aku langsung tegur dan melapor ke anaknya dan aku minta agar anaknya cek CCTV karena ini adalah kejadian yang ketiga kalinya, ya kan? Nenek mencuri uang di celenganku. Ini bukan tentang uangnya, tapi tentang kenapa dia melakukan hal ini ke aku. Padahal kalau dia butuh uang boleh pinjam dan aku dengan senang hati kasih pinjam, tapi ini secara diam-diam alias nyolong ya. Kalau aku tega mungkin udah tak viralkan video nenek nyolong nih duit di TikTok, tapi aku gak setega itu. Mau majikan jujur ya, terus majikannya percaya nih. Kayaknya akongku C kayak akongku C karena masa kecil hingga dewasa sudah panjang tangan, tapi bukan uangnya, hanya makanan dan barang-barang yang dia sukai lalu disimpan di saku dan kamarnya, bahkan sayuran di dalam kulkas. Ya Allah, nih kok bisa ya? Emang nggak dijatah sama anaknya? Tiap bulan dikasih 50.000 NT nggak cukup, padahal ke aku juga pelit, nggak pernah kasih makanan. Video kalau gitu lagi majikan nggak mungkin buka CCTV. Kayaknya bukan nggak cukup tapi emang udah ada masalah otaknya, karena kebanyakan lansia di sini bermasalah pada umurnya masih muda. Nih emang otak licik deh bawaannya, waktu masih muda dulu juga gitu dilaporin, aku diganti 3 kali lipat. Akungku dikasih 13.000 ngepres, belum waktunya ngasih, tinggal 1-2 ribuan. Anaknya sudah ngereok ya, padahal yang belanja anaknya, tapi minta ganti seminggu 3.000, wajib tinggal kalikan. Kadang-kadang orang sini nih 1 bulan dijatah 50.000, banyak banget ya. Nenekku dijatah 12.000 1 bulan buat berdua. Kadang aku yang ngalah nggak dapat sayur, karena kalau kurang majikan pasti nuduh aku yang ngambil, dan itu soalnya aku dituduh. Nah sama ya, majikan aku juga dia ngasih 12.000 buat belanja semuanya, dari sayur, sabun cuci, piring, odol, sama sabun nenek. Kadang aku nggak kebagian lauk sayur. Enggak cie, dia masih bisa berjalan apa-apa sendiri, bahkan dia nggak mau ganti uang yang dia curi. Aduh, ini sih memang udah dasarnya maling ya majikannya ini. Malah dia nggak mau ganti pula, itu gajinya udah dikasih 50.000 masih nyolong punya TKW-nya ya kan. Cici kuat ya sayang, peluk jauh nih. Itu sifat persis yang tak jaga dulu nih. Kupikir nenekku aja yang begini, ternyata ada temannya. Aku pun pernah, tapi bedanya uangku cuman pas mau buat order barang diambilnya 1.000, auto minta pindah, karena di samping ini pun tak bebas untuk makan kalaupun beli sendiri gitu ya. Dulu waktu di majikan pertama tak sering banget buka-bukaan 1 kali 2 kali, tapi anehnya nggak ada yang bilang. Sekarang pindah majikan, koper dikunci rapat, tiba-tiba buka sendiri, aneh karena belum saya buka dari pertama masuk nih. Buktinya sekarang cari gantiku susah. Mending buangnya disimpan di bank, mending uangnya disimpan di bank ya buat jajan aja. Duitku juga hilang mbak, pertama 500 karena di atas di dapur tempatku duduk, terus baru 1 bulan lalu kehilangan lagi 100, ada 4 lembar. Aku punya duit taruh di mana pasti ingat, sekarang berhati-hati. Bagiku uang segitu banyak mbak, hilang di jalanan sih masih bisa diterima, ini dicuri di dalam rumah. Terkadang kita hanya dimanfaatkan, jadi berhati-hati. Jangan mudah terlena, sebab ditawan kerja itu bukan lelah tenaga kalau jaga pasien sehat mental ya beb. Nih apa tanggapan majikan? Anaknya nenek marah ke nenek lewat telepon, tapi dia belum datang ke sini dengan alasan masih sibuk. Yang penting ada CCTV, simpan uang di ATM pos aman, nggak ada pajak, gampang bisa tarik tunai 7. Lebih aman taruh ke receh, takutnya kebiasaan tuh ama. Nih kalau aku nggak sampai diambil cuman dihitungin gitu sama barang-barang, bukain semua, dilihat semua. Persis banget sama kisahku. Kalau mau libur juga kadang malam aku udah prepare semua barang di tasnya, malah dibongkar, dilihat pas aku mau pergi juga udah berantakan anjir.
Mbak masukin di bank aja mbak, sisain receh-receh di rumah. Iya mbak, besok tak masukin rekening aja lah, nggak nyangka bakal dicolong. Diem-diem di bank pos di mana-mana itu aman lah. Betul mbak, bank Taiwan itu masih 6 bulan sekali dapat bunga, pokoknya top. 6 bulan kemarin aku dapat 2.200. Biasanya keluar tanggal 20-an bentar lagi. Kamu videoin lah buat bukti kuat nih. Pasti tiap harinya nggak pernah guyon senyum sama pasiennya. Setelah kejadian itu jadi palsu. Iyalah, masih dongkol banget kan ya. Coba C, beli tempat uang tapi ada kuncinya, desain ada. Oke C, makasih sarannya, udah biar lebih aman. Ya C, soalnya kalau dimasukin bank kalau deketan itu kan jauh ya, rekening aja sih. Jadi kamu nggak khawatir uangmu hilang. Anaknya tanggung jawab deh, belum datang ke rumah C, dia masih sibuk. Aku juga pernah mbak, jalan ninjaku uang taruh di bank, malah scannerku juga sering dipakai langsung. Aduh, nggak uang, nggak skincare pun diambil ya Allah. Pikir rekening saya gampang kok, kakek juga kayak gitu. Nggak berani kalau ada uang cash, nanti malah dikira duitnya kakek. Iya mbak, ya bikin rekening. Direkam saja mbak, langsung dikeajuan sih. Ada mbak, anaknya juga udah kasih tahu di video C. Padahal uangku nggak seberapa, tapi sempat-sempatnya dicuri. Kalau aku kebalik C, nenek malah nuduh aku ambil uangnya. Anak yang serumah bilangnya, nenek kamu ganti aja. Aku ya nggak mau lah karena aku nggak ngambil. Terus anaknya yang serumah datang langsung bongkar baju nenek. Giliran yang gini aja orang Taiwan tuh cuek ya. Tapi kalau orang Indo di sini tuh padi udah pasti reseh. Udah balikannya itu. Yang ada itu semuanya itu punya TKW itu digeledah yang ada ya kan. Tapi kalau giliran si anaknya yang ngambil tuh diam-diam aja cuek, alasan sibuk gini, malu nggak tuh? Laporin polisi aja, kasih pelajaran kalau bos mah nggak bela kamu dan nggak mau ganti uang. Udah tak ancam biar diganti uangnya yang dicuri. Jangan takut cece lawan terus pokoknya iya ce. Semua udah aku luapkan unek-unekku selama ini. Saya sering juga uangku diambil pasien terus diganti sama bos. Mending langsung diganti ya mbak. Nenekku sering buka dompetku tapi cuma dilihat aja. Aku pura-pura kasih ke dia, katanya nggak mau. Kenapa kasih ke saya? Alhamdulillah aku taruh uang asal nggak pernah hilang. Mending mbak nggak sampai dicuri. Kalau ini kejadian uangnya. Majikan aku suka menjelekkanku di belakangku atau suka nyindir aku di depanku. Tapi makananku dan barang-barangku mereka mau makan dan pakai. Padahal aku beli uang sendiri. Banyak loh, banyak. Iya banyak. Ini ada kakakku juga kayak gitu. Dan itu apa gajinya 20. Terus kalau makan itu belinya sedikit. Cuman sama daging sama sayur. Kalau ada daging nggak mau pakai ikan. Kalau ada ikan nggak usah pakai daging. Cuman itu aja. Itu kalau kurang lapar ya beli sendiri. Nah itu kalau si pembantunya beli makanan enak, dia juga ikut makan, lucu kan. Viralin sih biar orang sini kapok. Orang kita aja ada salah sedikit dia langsung viral masukin TV ke sosmed ya sih. Awalnya aku mau viralin di TikTok tapi aku masih menghargai anaknya yang baik ke aku. Aku dulu duitku rupiah ya diambil katanya dulu pernah, padahal 90-an. Pokoknya 50.000 rupiah diganti anaknya 1.500. Ya menguras mental, bener mbak. Kalau nggak mau titip pindah majikan, laporin polisi. Iya mbak, mau tak urus gimana baiknya, intinya saya mau uangnya diganti. Bilang ke anaknya mbak, kalau anaknya membela proses hukum biar jerah, jangan hanya karena menganggap anaknya baik jadi kasihan. Kalau anaknya baik pasti akan membela mbaknya. Iya mbak, dia ada di pihak aku. Nanti dia datang mau ke rumah karena dia minta ganti yang dia curi. Sama aku juga 13.000 tak umpetin, amak malah marah-marah. Saya ikhlas ya, ada ganti lebih. Nenekku malah nyuri tisu basah. Aduh ini malah tisu basah. Aduh, aku pun sering ya pasien ngambil duitku padahal makananku padahal aku segala beli sendiri. Aku berantem habis-habis, alhasil aku bilang kalau diulang lagi aku lapor polisi. Tetap makananku dicolong, ya ampun. Lucu memang ada ya. Kemarin saya hilang 1.000. Saya pikir orang sini jujur atau taunya najis banget. Padahal saya kerja di sini nggak berani ngambil uang mereka sekecil apapun. Hati-hati taruh uang.